Bagaimana rasanya jika kenangan masa lalu yang sudah lama kamu kubur, mendadak datang kembali di tengah dinginnya musim salju? Bagi Nabora dewasa, sebuah telepon dari sang ayah malam itu bukan sekadar kabar biasa. Sebuah paket misterius berisi kaset, VHS tua dan kartu pos dari pameran seni bertajuk Joseph baru saja tiba. Judul kaset itu Cinta Terlarang, sebuah nama yang langsung melempar memori Bora kembali ke masa lalu. Masa di mana kepolosan, persahabatan, dan cinta pertama bertaut menjadi satu kenangan manis yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah ini bermula di tahun 1999. Yeondu, sahabat karib Bora yang mengidap penyakit jantung, mendadak menolak pergi ke Amerika untuk menjalani operasi yang sangat vital bagi hidupnya. Kenapa? Alasannya sungguh tak masuk akal bagi Bora. Yeondu mengaku jantungnya telah dicuri di toko seragam milik ibunya. Saat Yeondu tak sengaja melukai jarinya, seorang siswa tampan hadir menghentikan pendarahannya. Pertemuan singkat itu membuat dada Yeondu berdebar kencang, sebuah perasaan mendalam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hanya ada satu petunjuk yang tersisa di ingatan Yeondu, nama yang tertera pada bordiran seragam cowok itu. Lebih mengejutkannya lagi, cowok itu ternyata akan bersekolah di SMA yang sama dengan mereka. Demi meyakinkan Yeondu agar mau berangkat berobat, Bora mengambil sebuah keputusan besar. Ia berjanji akan menjadi detektif pribadi Yeondu. Mulai dari tinggi badan, hobi, hingga makanan favorit cowok itu, Bora berjanji akan melaporkan semuanya lewat email setiap hari. Namun, Bora tidak pernah menyangka bahwa misi demi sahabatnya ini justru menjadi awal dari benang kusut kesalahpahaman dan takdir cinta pertama yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Demi kesembuhan sahabatnya, Bora memberikan keyakinan penuh pada Yeondu. Fokuslah pada operasimu dan kembalilah dengan sehat ya, aku yang akan memantau semua tentangnya untukmu. Pelukan hangat perpisahan itu menjadi awal dari komitmen besar Bora. Yeondu pun terbang ke Amerika Serikat dengan hati yang lega, menyerahkan seluruh misi pengamatan ini ke tangan sang sahabat terbaik. Hari pertama sekolah tiba. Mengikuti petunjuk Yeondu, Bora berlari sekuat tenaga mengejar bus di apartemen laki. Di dalam bus yang sesak dan berguncang keras, seorang siswa tampan menahan tubuh Bora agar tidak terjatuh. Saat mata Bora tertuju pada nama teks seragam cowok itu, tekad Bora makin bulat, target sudah berada di depan mata. 감사합니다. Operasi pengamatan resmi dimulai. Berbekal buku catatan kecil, Bora menjelma menjadi agen rahasia, mulai dari tinggi badan, minuman kesukaannya, ukuran sepatu, hingga keahliannya bermain basket. Semuanya tercatat dengan rapi. Kesimpulan sementara Bora, baik Hyunjin adalah cowok yang cukup populer, namun masih dalam batas aman. Pengamatan Bora tak berhenti di situ. Hingga malam hari, ia mendapati fakta bahwa Hyunjin selalu bersama sahabat karibnya. Untuk mencari cara mendekatinya, Bora tak ragu berakting sakit perut secara dramatis di tengah pelajaran demi bisa menyelinap ke ruang kesehatan. Namun, drama ini justru membawa Bora ke situasi yang sama sekali tak terduga. Untuk melancarkan aksi pengintaiannya, Bora memutuskan bergabung dengan klub penyiaran sekolah. Di panggung audisi, Bora tampil luar biasa. Berbekal keahlian taekwondo, ia menunjukkan tendangan dan pukulan pembelah papan kayu yang sukses membuat seluruh juri dan penonton melongo kagum. Tapi, takdir berkata lain. Saat giliran baik Hyunjin naik ke atas panggung, cowok itu malah membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih mengundurkan diri dari audisi agar kandidat lain bisa lolos. Rencana sempurna Bora seketika berantakan. Meski Hyunjin batal masuk klub, Bora tak kehabisan akal. Apalagi kini, ia berhasil dipasangkan dengan Bong Won-ho, sahabat dekat Hyunjin. Aksi pengintaian pun berlanjut ke level berikutnya. Saat melihat Hyunjin sedang menggunakan telepon umum, Bora berdiri mengintai dari jauh.
Dengan mata tajam dan pendengaran ekstra peka, Bora mencoba menghafal setiap digit nomor yang ditekan Hyunjin pada tombol telepon umum tersebut. Sayangnya, menyalin nomor hanya dari visual tombol ternyata tak semudah itu. Demi sahabatnya, Bora menelepon satu persatu nomor rumah bermarga baik yang terdaftar di apartemen laki. Meski berulang kali salah sambung dan dimatikan, pantang bagi seorang Nabora untuk menyerah sebelum berhasil. Tak habis akal, Bora melancarkan aksi penyamaran kocak di malam hari. Berada di telepon umum, ia berpura-pura menjadi petugas survei musik demi menggali informasi dari nomor targetnya. Dengan intonasi manis, Bora berhasil menanyakan lagu favorit hingga meminta nomor pagar dengan dalih ingin mengirimkan hadiah. Namun kejutan manis itu berubah jadi kepanikan luar biasa saat suara di seberang telepon mendadak menyebut nama Nak Bora. Sadar penyamarannya terbongkar, Bora langsung kabur terbirit-birit. Keesokan harinya di ruang penyiaran, rahasia besar akhirnya terbongkar. Wonho secara terang-terangan mengungkap bahwa dialah orang yang menerima telepon penyamaran Bora semalam. Meski sempat gengsi dan mengelak, Bora tak bisa berkutik lagi. Wonho kemudian menawarkan kesepakatan manis. Ia bersedia membocorkan nomor pagar Hyunjin, asalkan Bora meminjamkan kaset film yang sangat ingin ia tonton dari rental video milik keluarga Bora. Demi memenuhi janji barter tersebut, Bora nekat menyusup ke rak kaset khusus dewasa di toko videonya. Namun nasib sial kembali menghampirinya. Saat razia mendadak di kelas, sang guru menemukan kaset film dewasa tersebut di dalam tas Bora. Alhasil, Bora bersama murid lainnya dihukum berlutut di koridor sambil mengangkat barang sitaan di atas kepala. Di tengah momen memalukan itu, Wonho lewat dan justru makin gencar menggoda Bora yang sedang menahan malu. Sambil mengepel lantai ruang olahraga, Bora terus menggerutu dan bersumpah akan membalas perbuatan Wonho. 뭐야? Malam harinya saat Bora sedang menikmati mie jajangmyeon di toko videonya, pintu rental mendadak terbuka. Siapa sangka Wonho datang membawa sang target utama untuk mendaftar sebagai anggota baru. Momen makan malam yang santai seketika berubah menjadi situasi canggung yang mendebarkan. Trik cerdik Wonho akhirnya membuahkan hasil. Dengan iming-iming bonus film gratis, Wonho berhasil membujuk Hyunjin untuk menuliskan nomor pagernya di formulir pendaftaran rental video. Misi pengintaian berlanjut di lapangan terbuka saat perayaan 50 tahun Akademi Angkatan Udara. Sambil membawa kamera video, Bora terus memberondong Wonho dengan berbagai pertanyaan seputar kriteria gadis idaman hingga cita-cita Hyunjin. Melihat Bora kesulitan menggunakan kamera, Wonho mendekat dan mengajarkan cara memegang kamera dengan benar. Jarak yang begitu dekat di antara keduanya menciptakan hembusan angin romantis yang mendadak membuat jantung Bora berdebar tak karuan. Malam yang tenang seketika pecah saat perkelahian antar geng meletus di sebuah gang sempit. Baik Hyunjin tampak terdesak dan dipojokkan oleh Min Honggi, preman sekolah yang dikenal dengan sebutan si tinju api Cheongju. Saat Honggi hendak menghantamkan botol kaca ke arah Hyunjin, Nabora datang bak pahlawan. Dengan aksi taekwondo spektakuler, Bora melayangkan tendangan terbang tepat ke wajah Honggi hingga tersungkur. Tak menyia-nyiakan waktu, Wonho menyiram geng musuh dengan air botol untuk memecah konsentrasi, lalu langsung menarik tangan Bora dan Hyunjin untuk kabur bersama. Aksi kejar-kejaran sengit tak terhindarkan. Wonho, Bora, dan Hyunjin berlari sekuat tenaga menembus gang-gang sempit demi meloloskan diri dari kejaran geng Paradise. Keberuntungan memihak mereka saat menemukan tempat bersembunyi tepat di samping mobil polisi yang sedang beroperasi, membuat geng musuh terpaksa mundur. Namun, masalah belum selesai, ayah Bora datang dengan raut wajah khawatir sekaligus geram. Sang ayah menegur Bora yang malah menggunakan ilmu taekwondonya untuk terlibat perkelahian hingga kakinya terkilir. Kejutan terjadi di gerbang sekolah ketika Hyunjin tiba-tiba datang mengendarai motor dan mengajak Bora naik. Perjalanan romantis itu berujung di puncak bukit yang menampilkan pemandangan indah kota. Di sana, perdebatan manis terjadi saat Bora menegur sikap Hyunjin yang terlalu baik pada semua orang.
Kocaknya, Hyunjin yang percaya diri justru mengira teguran Bora adalah sebuah pengakuan cinta. Momen romantis itu seketika buyar saat mesin motor Hyunjin mogok total, memaksa mereka pulang menumpang di bak belakang mobil pickup. Suasana canggung menyelimuti mereka selama di atas mobil pickup, hingga akhirnya Hyunjin mengajak Bora makan malam di sebuah restoran bernuansa klasik. Dengan kondisi kaki yang masih tertatih menggunakan tongkat ketiak, Bora menaiki tangga restoran didampingi Hyunjin. Namun betapa terkejutnya Bora saat menengadah, sosok Bong Won-ho sudah berada di sana menyambut kedatangan mereka. Tanpa aba-aba, baik Hyunjin melempar bom pengakuan yang membuat Bora tersedak spagetinya sendiri. Hyunjin dengan santai mengajak Bora untuk berpacaran. Panik bukan main, Bora langsung membeberkan kartu as keburukannya demi membuat Hyunjin ilfil. Mulai dari porsi makannya yang rakus, jarang keramas, hingga nilai matematikanya yang hancur. Sayangnya, trik Bora tak mempan sama sekali. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, Bora memilih kabur meninggalkan restoran sambil menahan rasa malu. Di tengah langkah pincangnya di taman, kabut asap tebal tiba-tiba menyelimuti pandangan Bora. Saat asap mulai menghilang, sosok Bong Won-ho muncul membawa tongkat ketiak miliknya. Won-ho lalu berlutut membebat cedera kaki Bora dengan penuh kelembutan sambil menginterogasi perasaan Bora terhadap Hyunjin. Sentuhan tulus dan tatapan mata Won-ho tak hanya menyembuhkan rasa sakit di kakinya, tetapi juga membuat jantung Bora berdebar kencang untuk pertama kalinya. Sesampainya di rumah, Bora menuangkan semua kebingungannya ke dalam email untuk sahabat terdekatnya, Yeondu. Ia mengetik kisah tentang Hyunjin yang menyukainya. Namun, begitu jari-jarinya mulai mengetik nama Bong Won-ho dan rasa aneh yang bergejolak di dadanya, Bora terdiam. Rasa ragu menyergapnya. Hingga akhirnya ia menghapus kembali tulisan tentang Won-ho dan memutuskan untuk menyimpan rahasia cintanya sendiri. Hyunjin tiba-tiba datang menyelamatkan Bora yang kekurangan uang saat membeli ekstrak murbei. Namun suasana mendadak canggung ketika Hyunjin membahas pesan misterius di pagernya yang berisi pernyataan cinta dari Bora. Bora yang merasa tidak pernah mengirim pesan tersebut membantah tegas dan menegaskan batas hubungan mereka hanya sebatas teman seangkatan. Di saat interaksi kocak itu terjadi, Won-ho terlihat mengawasi dari kejauhan dengan tatapan penuh arti. 너가 좋아. 나 잘 안 씻어. Malam hari di penginapan, para siswi berpura-pura tidur nyenyak saat pengawas melakukan inspeksi kamar. Begitu pengawas pergi, suasana kamar berubah drastis menjadi pesta rahasia. Sayangnya, minuman beralkohol yang mereka selundupkan terasa terlalu pahit. Meski Bora berusaha keras menyelamatkan ekstrak murbei khusus Yeondu, teman-temannya tetap nekat mencampurkan ramuan tersebut ke dalam minuman mereka. Racikan manis tersebut membuat para siswi mabuk berat. Bora yang mulai teler hanya bisa melamun sambil mempertanyakan apa itu arti cinta. Kekacauan berlanjut saat para siswa dari balkon bawah mencuri sisa minuman mereka menggunakan tali. Sambil menahan mabuk, Bora yang tersulut emosi langsung keluar kamar untuk melabrak pelaku. Meski dengan kocaknya ia malah salah mengetuk pintu kamar orang lain. Sambil menahan mabuk, Bora yang emosi malah salah mengetuk pintu kamar Won-ho. Tiba-tiba suara langkah pengawas terdengar, memaksa Won-ho dengan sigap menarik Bora bersembunyi di kamar penyimpanan. Di tengah ruang sempit itu, tatapan tulus Won-ho membuat suasana terasa sangat romantis. Namun sebelum hal manis terjadi, Bora malah pingsan akibat mabuk. Saat terbangun keesokan harinya, Bora yang linglung mengira wajah tampan Won-ho malam itu hanyalah bayangan dari sang pengawas. Akibat aksi minum alkohol semalaman, seluruh siswa dihukum memungut sampah di tepi pantai. Di tengah hukuman, Won-ho dengan perhatian menyerahkan botol air madu untuk meredakan pengar Bora. Saat momen foto bersama, Hyunjin merangkul manis Bora, sementara Won-ho mengabadikan kenangan bertiga tersebut lewat kamera kesayangannya. Foto berharga itu disimpan rapi oleh Bora ke dalam amplop untuk dikirimkan kepada sahabatnya,
Yeondo. Hari terakhir sekolah ditutup dengan siaran manis dari Bora yang ditemani Wonho di ruang kontrol audio. Saat liburan musim panas dimulai, Bora menghabiskan waktunya menjaga toko video Bora. Di tengah guyuran hujan deras, sosok Wonho tiba-tiba berdiri di balik kaca toko. Dengan senyuman hangat, Wonho memberitahu bahwa ia mulai bekerja di toko seberang, membuat liburan musim panas Bora dipastikan tak lagi membosankan. Di depan toko video keluarganya, Bora tampak asyik bermain bulu tangkis bersama sang adik. Tak lama kemudian, Wonho yang baru selesai bekerja menghampiri mereka membawa sekantong es krim manis. Sempat disapa dengan ramah oleh orang tua Bora dari atas balkon. Wonho lalu membagikan es krim tersebut. Mereka bertiga duduk bersama di pelataran toko menikmati es krim di malam hari yang hangat. Saat Bora mengeluhkan kejahilan adiknya, Wonho tersenyum dan mengungkapkan bahwa ia juga punya adik laki-laki berusia 5 tahun. Wonho menceritakan kisah keluarganya. Setelah orang tuanya bercerai, sang adik tinggal di Selandia, baru bersama ibunya. Sedangkan Wonho kembali ke Korea ikut sang ayah. Ia lalu membawa Bora mengunjungi rumah masa kecilnya yang penuh kenangan. Mata Bora berbinar saat melihat pohon plum berbuah lebat di halaman rumah lama Wonho. Pohon yang ditanam Wonho kecil bersama ayahnya. Tanpa ragu, Bora memetik dan menikmati manisnya buah plum tersebut. Saat duduk berdua di bawah sinar bulan, Bora mengungkapkan kekagumannya pada sosok Wonho yang serba bisa. Namun, Wonho hanya tersenyum, mengarahkan kameranya ke arah Bora, lalu memberikan pujian tulus bahwa Bora memiliki suara yang sangat cantik. Di bawah rimbunnya pohon plum, Wonho akhirnya memberanikan diri mengutarakan perasaannya pada Bora. Suasana romantis sempat terganggu ketika buah plum mendadak jatuh mengenai kepala Bora. Namun di depan toko, Wonho memberikan ciuman manis yang mengejutkan Bora sebelum berpisah. Malam itu, Bora tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat menyadari dirinya benar-benar telah jatuh cinta. Hari kencan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bora dibuat pusing memilih pakaian hingga mengeluh pada ibunya di rumah. Saat berjalan membawa belanjaan, Bora malah berpapasan dengan Hyunjin yang langsung menggodanya habis-habisan. Tanpa basa-basi, Hyunjin menarik Bora untuk menikmati es krim di toko seberang. Di dalam toko es krim, sikap manis Wonho yang menyapu bibir Bora dengan tisu sempat membuat suasana canggung di depan Hyunjin. Namun kejutan terbesar datang ketika kaca toko diketuk. Sosok Yeondu berdiri di sana sambil menangis. Bora langsung berlari dan memeluk erat sahabatnya yang akhirnya kembali pulih. Kenyataan pahit akhirnya terungkap di kamar Yeondu. Saat menunjukkan foto kenangan mereka, Bora menyadari sebuah fakta yang menghancurkan hatinya. Pria yang dicintai Yeondu selama ini bukanlah Hyunjin, melainkan Wonho. Seketika, Bora terdiam kaku. Seluruh usaha dan pengamatan yang ia lakukan selama ini salah sasaran. Dan kini ia terjebak dalam dilema antara cinta dan persahabatan. Demi persahabatan, Bora memilih mengalah. Ia menghapus jejak perasaannya dan sengaja tidak menghadiri kencan impian mereka di bioskop. Sebagai gantinya, Yeondu yang datang menemui Wonho dengan alasan Bora sibuk di kebun. Meski berusaha tersenyum, Wonho tak mampu menyembunyikan kekecewaan mendalam karena sosok yang ia tunggu tak kunjung hadir. Sementara itu, Bora melampiaskan rasa sesaknya dengan bekerja keras memetik anggur. Kehadiran Hyunjin yang terus mengoceh justru dibalas Bora dengan menyumbat mulutnya menggunakan setangkai anggur. Sore itu, di atas motor menembus indahnya matahari terbenam, Bora menyandarkan dukanya, berusaha memendam perasaan cinta yang tak sempat terungkap. Di dalam kamar, Yeondu tak henti-hentinya memuji kebaikan Wonho yang membuat hatinya berdebar. Bora hanya bisa mendengarkan dengan perasaan hancur, menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyuman paksanya. Tiba-tiba, pagar Bora berbunyi meninggalkan pesan suara dari Wonho. Saat Bora memutar pesan tersebut di telepon rumah, Yeondu mendadak muncul dari balik pintu, membuat Bora panik dan terpaksa berbohong bahwa telepon itu hanyalah salah sambung. Tak
Tak tenang dengan kebohongannya, Bora memberanikan diri menelepon Wonho dari bilik telepon umum di depan rumah. Di ujung telepon, Wonho meminta Bora menghitung perlahan dari 1 hingga 10. Tepat pada hitungan ke-10, napas Wonho terdengar memburu. Ia rupanya sudah berlari menghampiri bilik telepon tersebut, berdiri tepat di hadapan Bora dengan tatapan penuh kehangatan. Sambil berteduh menghindari derasnya hujan malam, Wonho memberikan pagar khusus agar Bora bisa menghubunginya kapan saja tanpa perlu merasa sungkan. Namun, kehangatan itu runtuh seketika saat Bora menatap Wonho dengan tatapan penuh penyesalan. Dengan suara bergetar, Bora akhirnya mengaku bahwa ia sengaja membatalkan janji kencan mereka di bioskop dan menyampaikan permohonan maafnya. Pengakuan Bora di bawah guyuran hujan malam itu bagaikan petir di siang bolong. Bora menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan padanya dan memilih beranjak pergi meninggalkan Wonho yang terpaku dalam kesedihan. Berjalan sendirian menembus hujan, Wonho perlahan membuka lembaran surat yang ditulisnya untuk Bora. Sebuah surat yang menyimpan seluruh perjalanan rasa dan kenangan tersembunyi di hatinya. Lewat surat itu, Wonho menceritakan bahwa sejak pertama kali tiba di Cheongju, Bora sudah mencuri perhatiannya. Mulai dari momen tak sengaja di toko kaset video, hingga aksi kocak Bora yang berlari mengejar bus sekolah. Keceriaan dan kepolosan Bora perlahan mengisi harinya, membuat Wonho yang tadinya dingin dan jarang tersenyum, mulai selalu tersenyum setiap kali memperhatikan gadis itu. Wonho mengaku sempat ragu dan cemburu karena mengira perhatian Bora selama ini tertuju pada Hyunjin. Namun, seiring berjalannya waktu, ia akhirnya sadar bahwa Bora juga memiliki perasaan yang sama padanya. Meskipun harus kembali ke Selandia Baru, Wonho berjanji akan kembali demi Bora. Malam itu, Wonho melangkah pergi dan meninggalkan suratnya di jalanan yang basah. Cerita lalu berputar kembali ke masa sekolah saat liburan telah usai. Di ruang klub siaran, Bora dan Wonho terpaksa bekerja sama untuk sebuah proyek video. Suasana di antara mereka terasa sangat canggung. Melihat hal itu, Yeondu berusaha mencairkan suasana dengan menawarkan bantuan penyuntingan video di Seoul lewat kenalannya. Perjalanan berlanjut saat mereka berempat menaiki bus menuju Seoul. Usai menyelesaikan proses penyuntingan di stasiun TV, mereka memutuskan untuk bersenang-senang di taman hiburan Seoulland. Gelak tawa dan keceriaan mewarnai momen tersebut saat mereka menaiki komedi putar dan mengabadikan setiap kenangan manis menggunakan kamera instan. Namun, taman hiburan itu juga menjadi saksi siasat kecil Yeondu. Demi bisa menghabiskan waktu berdua dengan Wonho, Yeondu berpura-pura tidak ingin menaiki wahana ekstrim. Bora yang memahami perasaan sahabatnya langsung menarik Hyunjin pergi, memberikan kesempatan bagi Yeondu dan Wonho untuk duduk berdua di tengah riuhnya suasana taman hiburan. Siasat manis Yeondu mendadak buyar saat Wonho justru menolak ajakannya. Tanpa ragu, Wonho memilih menyusul Bora untuk naik roller coaster bersama. Di sisi lain, Hyunjin membocorkan rahasia besar kepada Yeondu. Wonho sebenarnya menderita ketakutan setengah mati pada ketinggian. Namun demi berada di samping Bora, ia rela melawan rasa takutnya. Dan benar saja, di tengah laju roller coaster yang memacu adrenalin, Wonho menggenggam erat tangan Bora dan berteriak lantang mengakui perasaannya. Sebuah pengakuan cinta paling berani di tengah udara. Namun kebahagiaan itu seketika sirna. Saat duduk berdua di tepi danau, Wonho menyampaikan kabar yang meremukkan hati. Ia akan segera pergi meninggalkan Korea dan kembali ke Selandia Baru. Mendengar hal itu, Bora berusaha menyembunyikan badai di dadanya. Ia berpura-pura tegar dan berkata bahwa itu adalah hal yang bagus, padahal matanya menyiratkan kepedihan yang mendalam. Saling menatap dalam keheningan, perpisahan ini terasa begitu menyiksa bagi keduanya yang baru saja menyadari perasaan masing-masing. Langkah kaki di jalanan malam yang sunyi menjadi saksi retaknya sebuah persahabatan. Yeondu tak sanggup lagi menahan rasa penasaran dan langsung mengonfrontasi Bora tentang perasaannya pada Wonho. Terdesak oleh situasi, Bora berusaha berbohong demi menjaga perasaan sahabatnya dengan mengklaim bahwa ia tak lagi menyukai Wonho. Namun kebohongan itu justru membakar hati Yeondu. Air mata pun pecah saat Yeondu merasa dikhianati dan dibohongi oleh orang yang paling ia percayai.
Pertengkaran dua sahabat ini akhirnya mencapai titik didih paling menyakitkan. Di bawah temaram lampu jalan, Bora tak sanggup lagi menahan tangisnya dan membongkar alasan di balik kebohongannya. Ia mengaku tak pernah berniat mengkhianati Yeondu. Bora tahu betul betapa beratnya perjuangan Yeondu saat berobat di Amerika dan betapa besarnya harapan sahabatnya itu. Demi kebahagiaan Yeondu, Bora rela mengubur dalam-dalam perasaannya sendiri pada Wonho. Bagi Bora, persahabatan mereka jauh lebih berharga daripada urusan cinta. Namun, niat baik itu justru menyayat hati Yeondu. Yeondu merasa tersinggung dan sedih karena Bora menganggapnya sekadar pasien yang harus dikasihani, bukan sahabat sejajar yang bisa diajak berbagi beban. Sementara itu, di sudut kamar yang sepi, Wonho sedang bertarung dengan takdirnya sendiri. Sebuah panggilan telepon dari sang ayah makin menegaskan bahwa waktu kepindahannya ke Selandia Baru tinggal menghitung hari. Dengan nada suara yang berat dan tertahan, Wonho menyiratkan keraguan dan penyesalan mendalam atas kepergiannya yang cepat ini. Namun, tak ada pilihan lain. Permintaan maaf dari sang ayah seolah menutup pintu harapannya untuk bertahan. Wonho terpaksa melangkah pergi, meninggalkan cinta yang baru saja bersemi di Korea. Yeondu yang mengurung diri di kamar tak sengaja membuka kembali arsip email lama dari Bora. Di sana, di dalam folder rahasia yang tersimpan rapat, terungkaplah seluruh kebenaran yang jujur tanpa rekayasa. Sebuah email yang tertulis jauh sebelum konflik ini terjadi, memperlihatkan pesan Bora yang mengaku bahwa pria yang dicintainya adalah Bong Wonho. Tak hanya itu, Bora juga menuliskan kalimat menyentuh bahwa bagaimanapun juga Yeondu adalah prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Tangis Yeondu pun pecah seketika, menyadari betapa tulus dan besarnya pengorbanan sang sahabat yang selama ini ia salahkan. Keesokan harinya, Yeondu memberanikan diri menemui Wonho di taman sekolah. Dengan kedewasaan dan keteguhan hati, Yeondu akhirnya meluruskan semua kesalahpahaman. Ia secara terbuka mengaku pernah menyukai Wonho, namun ia juga membocorkan rahasia terbesar bahwa Bora sebenarnya mencintai Wonho setengah mati dan rela berpura-pura demi menjaga perasaannya. Sambil mengenang sifat kebaikan Bora yang selalu mengalah, Yeondu tersenyum ikhlas. Ia memutuskan mundur dan memberikan jalannya agar dua orang yang saling mencintai ini bisa menyatu sebelum terlambat. Di bawah naungan pohon taman yang tenang, Yeondu akhirnya membuka mata Wonho tentang siapa sosok Bora yang sebenarnya. Sambil menahan haru, Yeondu menceritakan bagaimana Bora selalu rela berbohong dan mengalah demi orang yang ia sayangi. Sejak kecil, Bora selalu mengutamakan kebahagiaan sahabatnya, bahkan rela menanggung beban berat sendirian tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Yeondu menyadari betapa bodoh sekaligus bahagianya memiliki sahabat setulus Bora, seorang gadis yang rela mengubur perasaannya sendiri demi menjaga senyum orang lain. Malam itu menjadi pacuan waktu yang begitu menyayat hati. Wonho berlari menembus dinginnya malam menuju toko kaset Bora, berharap bisa menyampaikan perpisahan terakhir sebelum keberangkatannya besok. Lewat gagang telepon umum, Wonho menyampaikan pesan penuh harap agar mereka bisa bertemu satu kali lagi. Sayangnya, takdir berkata lain. Di sudut kota yang berbeda, kepanikan luar biasa melanda keluarga Bora. Adik kecilnya mengalami kecelakaan kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Tanpa mengetahui musibah yang dialami Bora, Wonho setia menunggu di depan rumah dalam dinginnya malam. Detik demi detik berlalu menatap jarum jam yang kian larut, namun sosok yang dinunggunya tak kunjung menampakkan diri. Keesokan harinya di sekolah, suasana berubah gempar ketika Yeondu tiba-tiba pingsan di dalam kelas. Tanpa berpikir panjang, Bora langsung sigap menggendong sahabatnya dan berlari sekuat tenaga menelusuri lorong serta tangga sekolah demi menyelamatkan Yeondu. Namun di tengah tangga, sebuah kejutan terjadi. Yeondu tiba-tiba tertawa dan membongkar bahwa pingsannya hanyalah sandiwara. Yeondu sengaja melakukan aksi nekat itu hanya untuk membuktikan betapa besarnya kasih sayang dan kepedulian Bora padanya, hingga membuat Bora tertegun tak percaya. Kesempatan itu akhirnya datang kembali. Yeondu dengan tulus merestui perasaan Bora
dan memintanya untuk mengejar cinta sejati yang hampir terlepas. Di luar sekolah, Hyunjin telah bersiap menjadi sang penolong, membawa Bora membelah jalanan kota dengan motornya dalam kejaran waktu yang sangat menegangkan demi sampai ke stasiun kereta sebelum Wonho pergi. Setibanya di stasiun, Bora berlari sekuat tenaga menembus lautan manusia di lorong peron. Di tengah gema pengumuman keberangkatan kereta, ia berteriak memanggil nama Wonho dengan sisa napasnya. Keajaiban pun terjadi. Wonho menoleh. Langkah Bora terhenti tepat di hadapan pria yang hampir menghilang dari hidupnya, membawa ribuan emosi yang siap tumpah. Di hadapan Wonho, pertahanan Bora akhirnya runtuh total. Sambil menangis histeris, ia menyuarakan seluruh rasa bersalah dan kebohongan yang selama ini membebani hatinya. Namun Wonho hanya tersenyum hangat menatap gadis yang sangat dicintainya itu. Bahkan ketika gemuruh kereta melintas memecah keheningan, Bora berteriak sekuat tenaga membuang semua rasa malu, menyuarakan isi hatinya yang paling jujur bahwa ia sangat mencintai Wonho. Kata-kata jujur itu berbalas pelukan hangat yang begitu erat. Di tepi peron, Wonho merengkuh tubuh Bora, menghapus usapan air mata di pipinya dengan kelembutan yang menyayat hati. Sebuah janji manis terucap di tengah perpisahan ini. Wonho berjanji akan segera kembali untuknya. Dengan langkah berat namun hati yang lega, Wonho naik ke dalam kereta, meninggalkan Bora yang kini menanti dengan kepastian cinta. Kereta perlahan melaju, membawa Wonho pergi menjauh dari pandangan. Di peron stasiun, Bora berdiri terpaku dengan air mata yang terus menetes, melambaikan tangan melepas sang pujaan hati. Di ambang pintu, Wonho berusaha tetap tersenyum. Namun begitu pintu tertutup, benteng pertahanannya runtuh. Ia menangis histeris menahan sesak perpisahan. Tanpa mereka sadari, itu adalah momen terakhir kalinya mereka saling menatap. Milenium baru menyapa. Namun kepastian tak kunjung datang. Bora terus mengirimkan surel dan pesan, menceritakan impiannya untuk berkuliah di Seoul demi bisa bertemu kembali dengan Wonho. Namun suara Wonho tak pernah terdengar lagi. Sosoknya hilang bagai ditelan bumi, meninggalkan janji yang menggantung tanpa kejelasan. Waktu terus berputar hingga masa dewasa tiba. Saat kembali ke toko kaset tua yang menyimpan ribuan kenangan masa kecilnya, Bora menemukan sebuah paket misterius dari luar negeri. Paket yang dikirim oleh seseorang bernama Joseph itu berisi kartu pos undangan pameran seni media. Di hadapan karya seni tersebut, kenyataan pahit akhirnya terungkap. Pria yang menggelar pameran ini bukanlah Wonho, melainkan sang adik. Lewat untaian kata yang menyayat hati, sang adik mengungkapkan bahwa Wonho telah berpulang 15 tahun lalu. Meski sempat menyimpan benci, ia akhirnya menyadari bahwa momen paling membahagiakan dalam hidup Wonho yang singkat adalah saat-saat indah yang dihabiskannya bersama Bora. Meski takdir memisahkan mereka, Bora akhirnya menyadari bahwa cinta Wonho padanya telah terukir abadi menembus batas waktu. Meskipun waktu terus berjalan, kenangan dan cinta sejati di abad ke-20 itu akan selalu hidup selamanya.